Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-7, pertemuan terakhir ya sebelum Anda UTS. Tapi sebelumnya mari kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas laju peluruhan, tapi Bu Iva ingatkan kembali tentang materi-materi kita sebelumnya, yaitu tentang visi fusi ya, yang pekan kemarin. Visi, ada yang masih ingat? Reaksi ya, menggabungkan antara dua atau lebih atom atau inti atom yang memiliki berat yang ringan. Kemudian yang kedua, fusi. Nah, ketukar ya. Kalau fusi, penggabungan. Kalau fisi, pemecahan. Fisi dan fusi reaksinya menghasilkan energi yang lebih besar yang mana? Fisi atau fusi? Coba dicek kembali catatannya pekan kemarin. Apakah fisi atau fusi? Satunya menghasilkan 500 mega elektron, 500 ton ya, setara dengan 500 ton pembakaran batubara, satunya 20.000. Coba dicek kembali, semoga Anda tidak lupa. Nah, hari ini Bu Ulfa akan melanjutkan tentang laju peluruhan. Oke. Apa itu laju peluruhan? Kalau laju apa? Laju adalah kecepatan. Peluruhan? Iya, peluruhan atau pemecahan ya. Pemecahan bisa, perangkaian bisa, jatuhnya sesuatu dari tempat dia berada bisa, lepasnya sesuatu dari suatu tempat juga bisa. Ulfa awali dulu dengan pengenalan nuklida, yaitu ini. Kalau kemarin di struktur atom kita mengenal atom itu sendiri dan namanya. Kita juga mengenal yang namanya inti atom. Ya, inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Proton ini yang mempunyai massa, neutron tidak mempunyai, terbalik. Proton dan neutron punya massa, tapi neutron tidak punya muatan. Ya, tidak punya muatan. Dibuktikan dengan ketika dia dilewatkan di mana? Di percobaannya siapa? Rutherford. Iya, di Rutherford dan James Chadwick. Ya, dua orang itu yang menemukan proton dan neutron, kemudian menyatakan kalau proton itu dia punya muatan, terbukti dia terdetek di detektor listrik gitu. Kalau neutron enggak. Kalau neutron hanya dia punya massa saja, bisa melewati satu benda tapi nempel gitu, tapi tidak terdetek oleh detektor. Nah, sekarang ada istilah lagi nuklida, yaitu sebenarnya dia ini ya inti atom itu sendiri. Jadi istilah nuklida itu ya nukleus, ya inti atom. Ya, karena itu nuklida itu tidak ada istilah proton neutron, tapi ya inti atom itu. Inti atom adalah terdiri dari proton dan neutron. Sejauh yang kita pahami, subatomik atau inti atom itu hanya proton dan neutron ya. Isinya hanya proton dan neutron. Kemudian inti atom dikelilingi oleh elektron ya. Itu. Jadi proton dan neutron itu menghasilkan inti atom. Inti atom itu disebut juga nukleus, disebut juga nuklida. Kalau di istilah kimia inti, nuklida. Salah satu contoh yang bisa saya berikan ini 16C12. Kita biasa di sistem periodik unsur mendapatkan penamaan seperti ini ya. 7N14, 6O18 ya. 6 ini apa? 6 itu Z atau yang di bawah sebelah kiri. Kalau dari saya sebelah kiri saya, kalau dari Anda sebelah kanan Anda ya. Sebelah kiri itu Z, itu adalah jumlah proton. Jadi ingat-ingat, Z itu selalu jumlah proton dalam nuklida. Ya. Kenapa Z diasumsikan dengan jumlah proton? Karena dia menunjukkan nomor atom. Nomor atom itu yang menunjukkan massa
massa sesungguhnya. Ya, massa sesungguhnya dari atom itu ya proton, karena hanya proton yang memiliki muatan. Yang nggak punya muatan dianggap bukan nomor atom. Ya. Yang kedua ada A, ini di bagian atas. Ya, di bagian atas. Ini nomor massa. Kita ketahui massa atom itu berpusat di inti atom. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Ingat, proton punya massa, neutron punya massa. Hanya saja neutron tidak punya muatan. Jadi A adalah nomor massa. Massa dari atom itu sendiri, misalkan karbon, massanya berapa satu atom karbon? 12. 12 apa? 12 SMA, satuan massa atom. Jadi ini bukan 12 gram, bukan, tapi satuan massa atom. Ini jumlah proton dan jumlah neutron digambarkan dengan A. Kemudian ada juga N, nanti ditulis di sebelah kanan bawah. Ini jumlah neutron dalam inti. Jadi jumlah neutronnya saja berapa dalam inti. Karena adanya itu Z ya, nomor atom ya. Maka jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Menghasilkan neutron. Nah, sudah paham ya? Apa itu A, Z, N? Apa itu nomor atom? Apa itu nomor massa? Apa itu neutron? Nah, jumlah neutron. Oke. Dari nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron ini, nuklida atau inti atom, ya, atau jenis inti atom akan digolongkan menjadi empat tipe. Yang pertama ini, ya, nuklida yang pertama bernama isotop. Apa isotop? Yaitu kelompok nuklida, ya, kelompok unsur yang punya inti atom dengan Z yang sama. Z tadi apa? Z tadi nomor atom, berarti protonnya, ya, protonnya sama. Kita lihat di sini Pb, protonnya 82 atau nomor atomnya 82, 82, 82, 82. Ya, jadi iso sama, artinya iso itu sama. Kita membuat permudahan ya. Iso term itu kan term yang sama itu. Iso ini sama. Isotop P-nya, P proton. Protonnya yang sama. Itu, protonnya yang sama. Atasnya harus beda. Jumlah massanya atau ya nomor massanya harus berbeda. Kemudian nuklida yang kedua namanya isobar. Iso sama bar adalah nuklida dengan A yang sama, nomor atom yang sama. Nomor atom kita ketahui kalau di sistem periodik unsur adalah atom relatif. Di sini ada tulisan AR, atom relatif. Kita cek. 6 C14, 7 N14. Yang harus sama nomor masanya. Nomor masanya 14, 14, 14. Masanya sama semua. Protonnya berbeda, jumlah neutronnya bisa sama, bisa berbeda. Ya, kalau isobar yang jelas masanya harus sama. Kemudian yang ketiga ini isoton. Ini dengan jumlah neutron yang sama. Ya, isoton, ton neutron. Contohnya ini, helium dan hidrogen. Ya, hidrogen punya nomor massa 3, punya proton 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Ya, berarti neutron dalam hidrogen 2. Kita lihat yang helium. Helium punya massa 4, punya atom, punya proton 2. Selisihnya 4 dikurangi 2, sama. Berarti helium dan hidrogen punya jumlah neutron yang sama. Karena itu dikelompokkan dalam isoton. Satu lagi yaitu isomer inti. Ini adalah nuklida atau unsur dengan inti yang A dan Z-nya sama. Jadi protonnya, jumlah protonnya sama. Kemudian Z jumlah proton, ya, A jumlah massa. Tapi berbeda tingkat energinya. Ini contohnya. CO.
Karena dianggap protonnya sama, dia tidak ditulis lagi. Jumlah masanya sama, 60 dan 60. Tapi ada perbedaan tingkat energi di M ini. Ya, kobalt 60 M. Ya, yang ini kobalt biasa. Itu isomer inti. Paham ya? Saya jelaskan lanjutannya sekarang. Dari 4 jenis nuklida tadi, ada 5 kelompok nuklida berdasarkan kestabilan dan proses pembentukannya di alam. Kalau tadi itu tipe berdasarkan kesamaan nomor atom, nomor massa, kemudian jumlah neutron ya, dari A, Z, dan N. Kalau ini dari kestabilan tiap nuklida serta proses pembentukannya. Yang pertama, kita lihat di sini, nuklida stabil. Apa itu istilah nuklida stabil? Yaitu, pernah saya singgung di awal, bahwa inti atom itu ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Nah, inti yang stabil menghasilkan nuklida yang stabil. Ya. Atom yang stabil, yang bukan radioaktif, menghasilkan nuklida yang stabil. Kenapa? Karena dia secara alami tidak ada penjagaan, tidak ada preparasi, dia tidak mengalami perubahan nomor massa maupun nomor atom. Protonnya persis sama, massanya juga tidak berubah. Ini. Ya, hidrogen misalkan, ya, protonnya 1, massanya 1. Ya. Tapi kalau dia sudah mengalami proses perubahan, neutronnya berubah, berarti menjadi iso. Misalkan ini jadi 3, seperti ini. Yang berubah adalah neutronnya. Yang berubah neutronnya. Ya. Kalau ini jadi 1H3, berarti protonnya yang sama. Berarti dia bisa isotop hidrogen, bisa juga isotop neutron atau isoton. Ya. Yang kedua, radionuklida alam primer. Apa ini? Jadi radionuklida ini alami, langsung. Pokoknya di alam langsung ada saja. Dan langsung bersifat radioaktif. Apa ini? Berarti istilahnya, ya memang radionuklida dari Allah ya, langsung. Maksudnya kita nggak usah buat dia menjadi bersifat radioaktif. Memang dari penambangan dia sudah bersifat radioaktif. Ketika pertama kali diambil dari alam, itu sudah radioaktif. Ya. Contohnya uranium yang diteliti oleh Becquerel, radium atau polonium itu kan si Becquerel atau siapa ya, Marie Curie, Pierre Curie itu kan tidak membuat polonium itu menjadi, wah kita buat dia menjadi radioaktif, kita serang dengan sinar alfa, intinya agar tidak stabil, kita serang, enggak. Memang dia aslinya unsur ini bersifat radioaktif dari alam. Karena itu disebut radio alam primer. Ya. Disebut primer karena waktu paruhnya panjang. Ini yang harus jadi perhatian kita. Kenapa? Reaktor-reaktor nuklir itu cukup berbahaya. Ya. Kenapa? Karena waktu paruhnya cukup panjang. Contoh 1, uranium yang diteliti oleh Becquerel pertama kali sampai Becquerel sendiri meninggal. Kemungkinan karena uranium juga. Uranium 92 ini yang punya massa 238, waktu paruhnya Anda lihat 4,5 kali 10 pangkat 9. Pangkat 9 itu berapa? 10 miliar. 10 miliar tahun. Sekarang kita hidup berapa tahun? Becquerel antara menemukan sampai meninggal itu berapa bulan? 3 sampai 4 tahun ya. Ya 3 tahunan lah gitu. Kenapa? Karena ketika uranium ini sudah istilahnya mengalami proses, entah dia mengalami fisi, entah dia mengalami fusi, ya, terutama dia mengalami fisi, pemecahan ya. Dia pecah menjadi neutron, dia pecah menjadi sinar alfa, dia pecah menjadi beta, dia pecah menjadi gamma, dia pecah menjadi barium, dia pecah menjadi kripton ya. Ketika pecah itu nggak seperti kita mereaksikan HCl dengan NaOH, selesai.
HCl tambah NaOH, kemudian kita menjadi NaCl, garam, selesai. Kalau ini enggak, sekali dia bereaksi, dia akan terus melakukan itu sampai masanya ini habis. Karena itu kemarin saya jelaskan, misalkan uranium 238 gram saja, seperempat kilo, kita reaksikan, itu menghasilkan 20.000 20.000 mega elektron volt ya, yang setara dengan pembakaran 20.000 ton batu bara. Kenapa bisa sebesar itu, Bu? 1 gram dari 238 gram yang kita reaksikan itu nanti akan diikuti dengan gram kedua, diikuti dengan gram ketiga, diikuti dengan gram keempat, terus itu bentuk gram. Padahal reaksinya ini reaksi inti. Jadi reaksi inti itu satu inti dengan inti lain. Reaksi menghasilkan sesuatu, bereaksi lagi dengan inti lain, bereaksi lagi dengan inti lain. Terus sampai masanya habis. Dan massa dari uranium ini akan habis ini 4,5 kali 10 pangkat 9 tahun atau 4,5 miliar tahun. Bayangkan. Ya, luar biasa. Karena itu reaktor-reaktor nuklir dimanapun tempatnya, pasti tempatnya itu sangat-sangat safe. Ya, safety-nya tinggi. Satu kali saya pernah diundang ke Batan atau Lapan kalau tidak salah ya, waktu saya kuliah sempat masuk ke reaktor nuklir mereka itu kalau saya tidak salah ingat saat itu bangunannya, jadi dari lantai 1 itu kita sudah harus pakai baju APD, semacam APD gitu, APD lengkap, kemudian kita harus memakai helm juga kalau tidak salah ya waktu itu, terus kemudian masker juga, terus pakai sepatu panjang, sepatunya orang, sepertinya sepatunya kayak sepatunya tukang gitu, tapi saya prediksi sepatu itu juga sepatu khusus ya. Jadi kita pakai sepatu di dalamnya, terus atau kaos kaki, terus dimasukkan ke sepatu itu. Jadi kayak robot gitu, panas gitu. Terus kita naik ke lantai 1 itu masih ada checking lagi, masuk ke lantai 2 masih ada checking lagi, terus akhirnya kita masuk ke reaktor yang sebenarnya. Tapi waktu itu reaktornya semua mati, jadi tidak sedang bereaksi. Tidak sedang bereaksi pun kita dijaga sampai seperti itu, dan dilarang untuk memegang-megang macam-macam, nggak boleh, hanya boleh lihat. Masuk itu kayak ada gua gitu, tapi guanya dari besi ya, kayak lift gitu. Kita masuk ke situ, reaktornya kalau nggak salah ada di tengah gitu, terus kita hanya boleh berkeliling di pinggirnya ya, tanpa menyentuh, tanpa bicara, tanpa apapun gitu. Waktu itu saya bingung, maksudnya kenapa bisa seperti itu, karena kalau di lab kan kita tidak sampai seperti itu ya, dan itu kita hanya diberi waktu kalau nggak salah 5 menit, 3-5 menit. Setelah itu disuruh keluar semua, APD dilepaskan di bawah, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya, terus diberi minuman susu kalau nggak salah waktu itu. Ternyata memang ini zat radioaktif itu atau unsur radioaktif kalau dia sedang bereaksi ya, dan waktu paruhnya masih ada, dan dia terus memancarkan partikel-partikel sinar, dia juga akan menghasilkan unsur-unsur baru. Dan ini parahnya tidak bisa terlihat. Ya, tidak bisa terlihat seperti Black Barrel yang tiba-tiba badannya itu luka. Ya, lukanya terus-menerus bertambah sampai dia akhirnya meninggal. Atau seperti Marie Curie. Marie Curie itu malah tidak ada luka. Tiba-tiba saja dia drop, ya, jantung atau dadanya itu terasa sakit. Kemudian dia berobat, ya waktu itu belum ada pengobatan ya, kemana-mana tapi tidak sembuh sampai akhirnya dia meninggal ya, setelah dia mendapatkan Nobel untuk penemuannya di bidang radioaktif gitu. Kenapa? Karena waktu paruhnya ini cukup panjang, dan ini yang dikhawatirkan oleh dunia ketika beberapa negara itu sudah mulai menggunakan atom itu sebagai senjata ya, bom atom dan lain sebagainya, bom nuklir sama istilahnya. Jadi bukan daya ledaknya saja atau daya hancurnya saja yang mengkhawatirkan, tapi kalau kita bandingkan di Jepang misalkan ketika bom Hiroshima, 140.000 orang saja yang meninggal, tentunya jauh
jauh lah angka itu dengan angka ketika kita mengalami tsunami misalkan, itu kan sampai jutaan gitu. Tapi bukan itu yang dikhawatirkan, ya, karena dampak waktu paruh ini, ketika bom atom di Hiroshima itu jatuh, ya, ada uranium di sana, ada trinitrotrigliserin kalau nggak salah, TNT, pecah, mengalami reaksi fisi. Terus mengalami reaksi fisi. Yang meninggal hari itu memang 140.000, tapi waktu paruhnya ini kan kita tidak bisa mencegah. Ya, dia akan terus bereaksi tanpa orang tahu. Karena itu di sebagian Hiroshima Nagasaki itu ada tanah, kemudian sungai yang tidak boleh dipakai gitu. Karena disinyalir di situ ditemukan atau ada sisa-sisa dari bom atom. Kenapa kalau dipakai? Karena ini masih mengalami proses peluruhan. Proses peluruhan terus terjadi gitu. Dan waktunya kalau uranium kan tinggi ya. Kalau TNT saya kurang tahu berapa tahun gitu. Rata-rata kalau masanya tinggi dia waktu paruhnya cukup tinggi. Untuk cukup panjang gitu. Kalau dia mempengaruhi misalkan dari tanah itu atau dari sungai itu ada tanaman yang tumbuh, ya tumbuhnya sudah mengalami mutasi genetik. Ya, nanti dimakan oleh manusia, manusia juga mengalami mutasi genetik. Akhirnya diminum manusia, manusia juga mengalami mutasi genetik. Itu mutasi genetik itu ya kayak kita membuat Lego. Sekali Lego itu ada bagian yang diganti, dia akan jadi berubah sama sekali total bentuknya. Sama dengan tubuh kita. Jadi DNA kita itu sudah teratur gitu. Satu DNA diambil, ya misalkan urutan DNA-nya C, 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 kemudian X, 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 C, 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 X, 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 kemudian satu C itu diganti dengan Z. C, C, Z, X, 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 C, C, Z, X, X, berulang terus gitu, maka dipastikan ada sesuatu yang cacat dalam tubuh manusia itu. Iya, satu saja DNA yang ini dirubah, maka berubah total semuanya. Karena itu ini jadi konsen semua orang. Ya. Radioaktif itu memang menghasilkan energi yang cukup besar, tapi jika penggunaannya tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan protokol, apalagi untuk senjata dan lain sebagainya, maka yang dikorbankan tidak hanya satu generasi, bisa sampai ini berapa generasi, 10 miliar tahun, 4 miliar tahun itu berapa? Ya banyak generasi, mungkin puluhan generasi, satu abad, lebih dari satu abad. Karena abad itu nggak sampai 10 miliar tahun. Itu ya yang bisa saya jelaskan. Semoga nanti kalau ada dari Anda yang mungkin diterima bekerja di suatu lab nuklir atau bekerja di teknik nuklir atau menjadi peneliti kimia inti, maka perhatikan hal yang ini. Jadi kode etik dari suatu riset atau penemuan atau penelitian, dia tidak boleh mengorbankan umat manusia. Yang ketiga, radionuklida alam sekunder. Kalau ini nggak bisa di alam ada, ya bisa juga dia dibuat, ya bisa juga dibuat. Contohnya misalkan kripton. Kripton itu di alam ada, tapi dia juga bisa dibuat. Dari mana? Dari reaksi fisi uranium. Uranium itu kalau sudah nggak stabil, sudah ditembak dengan alfa misalkan, dia tidak stabil atau dia memang tidak stabil secara alami, dia akan berubah menjadi kripton dan barium serta neutron diiringi dengan sinar gamma. Ya, jadi kriptonnya masuk ke alam sekunder. Ya. Dia bisa ditemukan, dia bisa juga dibuat secara sintetik. Nah, cirinya waktu paruhnya pendek. Ya. Ya. Waktu paruhnya pendek dan tidak dapat ditemukan di alam, tapi dapat dibentuk secara kontinu oleh radionuklida alam primer. Ini misalkan thorium. Saya kurang setuju sebenarnya dengan ini. Ya. Thorium itu sekarang ada di alam, meskipun jumlahnya memang sedikit. Maksudnya tidak 100% tidak ditemukan di alam, bisa ada di alam.
Tapi karena waktu paruhnya sangat pendek, ya, maka dia cepat lenyap. Belum ditemukan sudah lenyap. Tapi kalau dilakukan reaksi, misalkan uranium yang mengalami reaksi fisi dan menghasilkan thorium, ya, dia bisa dilihat bentuknya. Dan waktu paruhnya dia 24 hari. Ya, 24 hari. Kalau di alam 24 hari orang masih melakukan penambangan dan lain sebagainya, ekstraksi dan lain sebagainya, habis waktunya. Sehingga sulit untuk ditemukan di alam dalam bentuk padat kayak uranium gitu. Sulit sekali. Tapi kalau dari ekstraksi ya uranium kita lakukan reaksi fisi menghasilkan thorium dan neutron, dia lebih cepat ya, dia lebih cepat. Sehingga nanti thorium bisa menjadi unsur yang menghasilkan radioaktivitas yang lain. Ini radionuklida alam sekunder. Cirinya ada ya sebenarnya, tapi waktu paruhnya pendek. Dikatakan tidak dapat ditemukan di alam karena waktu paruhnya cukup pendek, sehingga bisa jadi dia ada, tapi di alam sudah habis waktu paruhnya. Dia bisa dilihat fisiknya kalau kita mengekstraknya dari radionuklida primer. Oke. Yang keempat yaitu radionuklida alam terinduksi. Apa ini terinduksi? Ini contohnya karbon 14 yang masanya 14. Itu bisa dibentuk dari sinar kosmik dan nuklida apa ini? Nitrogen. Ya. Jadi nitrogen punya proton 7, punya massa 14. Kita memasukkan sinar kosmik ya, sejenis sinar yang nanti dia akan mengurangi jumlah proton. Ya. Sinar ini kita sinarkan ke nitrogen secara terus-menerus. Ya. Lama-lama satu proton akan lepas. Kalau satu proton lepas, namanya dia terinduksi. Ya. Terinduksi, dipaksa lepas. Karena satu proton lepas di inti, maka dia menghasilkan karbon 14 ya, dengan jumlah proton 6. Paham ya? Oke, yang terakhir radionuklida buatan. Ini alam. Kalau alam itu kita sinar kosmiknya ini matahari maksudnya. Karena sinar kosmik yang ada di alam ya matahari. Tapi bisa kita pakai sinar IR dan lain sebagainya. Tapi ini yang alami. Ya, yang alami. Jadi nitrogen di alam itu kalau dia berinteraksi terus menerus dengan sinar kosmik di alam, dia bisa menjadi karbon 14. Yang terakhir ini radionuklida buatan. Ya, dia tidak alami, tapi hasil sintesis. Jadi seperti yang saya katakan tadi, misalkan nitrogen kita masukkan di suatu reaktor yang kita buat, kita sinari dengan sinar X atau sinar UV secara terus-menerus, kemudian karbon yang terbentuk kita tangkap, kemudian kita jadikan bahan penelitian dan lain sebagainya, maka itu adalah radionuklida buatan. Ya, radionuklida yang terbentuk tidak secara alami tapi dari hasil treatment atau preparasi. Oke, sudah jelas ya 5 radionuklida yang terbentuk yang terbagi atas dasar proses pembuatan di alam. Ada yang nuklida stabil, mengalami di alam. Kemudian radionuklida alam primer, dia radioaktif tapi ada di alam. Kemudian radionuklida alam sekunder yang berasal dari primer. Kemudian radionuklida alam terinduksi yang karena berinteraksi dengan sinar kosmik, dan radionuklida buatan yang benar-benar sintetik dibuat oleh manusia. Sekarang masuk ke kestabilan inti atom. Ya, kestabilan inti atom itu kalau dari pita kestabilan ya, itu banyaknya neutron versus proton dalam berbagai isotop yang disebut pita kestabilan, menunjukkan inti-inti yang stabil. Ya, kebanyakan unsur radioaktif terletak di luar pita ini. Kita coba perhatikan ada 3 pita di sini. Di atas pita kestabilan Z, ya, untuk mencapai kestabilan inti memancarkan emisi neutron. Ini kalau di atas pita kestabilan, neutron yang terpancar atau beta. Kalau Z-nya lebih dari 83, ya, terjadi kelebihan neutron dan proton.
sehingga inti memancarkan partikel alfa. Kalau di bawah pita kestabilan, Z-nya lebih kecil, maka memancarkan positron atau menangkap elektron. Kita lihat yang di sini, ini jumlah neutronnya, ini jumlah proton atau nomor proton, nomor atom. Kalau yang di atas ini N sama dengan Z. Yang di sini protonnya lebih banyak, ya, sehingga rasio N dan Z, neutron dengan proton itu kecil. Kalau rasio neutron dan proton itu kecil, neutronnya kecil, Z-nya besar, protonnya yang banyak. Jadi di sini protonnya banyak. Kalau di sini, ini neutronnya yang banyak. Ya, dia N per Z-nya tinggi. Jadi neutronnya lebih banyak. Ini kestabilan. Jadi yang ada di sini dia termasuk yang stabil. Kemudian yang di sini juga ada istilah instability. Ya, kalau ada positron. Kalau positronnya sudah mulai muncul, ya, maka dia tidak stabil. Juga ada negatron, menghasilkan beta minus, ya, sehingga tidak stabil. Kalau unsur itu ada di sini terus, dia stabil aja. Kalau sudah masuk ke atas dan ke bawah, kalau sudah masuk ke atas, dia protonnya lebih banyak, dia akan tidak stabil kalau sudah ada positron. Ya, ada neutron dan elektronnya keluar. Sedangkan di sini, kalau ada unsur yang di sini, tiba-tiba pindah jalur ke sini, neutronnya lebih banyak, dan menghasilkan beta minus, ya, menghasilkan sinar beta minus atau negatron, maka dia tidak stabil kembali. Sekarang masuk ke laju peluruhan. Apa sebenarnya laju peluruhan? Tadi banyak saya singgung ya, waktu paruh dan lain-lain. Ini sebenarnya kebolehjadian. Nah, kemungkinan suatu inti atom untuk meluruh. Dia sifatnya tidak tergantung lingkungan, tidak tergantung suhu, tekanan, keasaman, enggak. Begitu suatu inti itu tidak stabil, ya, protonnya banyak dan neutronnya tiba-tiba banyak gitu. Ada sesuatu yang tidak stabil di inti atomnya. Mau suhunya normal, mau tekanannya normal, mau keasamannya normal, maka dia akan terus mengalami reaksi sampai waktu paruhnya selesai. Nah, jadi bergantung pada jenis dan jumlah nuklidanya, jumlah proton dan neutron. Ya, kalau sudah tidak stabil seperti yang di peta kestabilan ini, ada ketidakstabilan, ya dia langsung akan mengalami proses reaksi inti. Nah, terutama jika dia mengalami jumlah proton yang banyak. Ya, kalau jumlah protonnya banyak, mari saya jelaskan proton itu punya muatan. Muatan dengan muatan dari proton itu bisa menghasilkan gaya elektrostatik, saling menyerang. Ya. Dibandingkan gaya inti, gaya elektrostatik lebih potensial untuk menghasilkan ketidakstabilan inti. Kemudian kecepatan peluruhannya berbanding lurus dengan jumlah radionuklida yang dinyatakan dengan minus dN per dt. Nah, N itu jumlah radionuklida dan T waktu. Contohnya, ya, nanti kita bahas jika N0 dan lambda diketahui, maka dapat dihitung radionuklida N pada tiap waktu. Daftar tetapan peluruhan tidak ada, yang ada daftar waktu paruh. Misalkan ini T sama dengan T setengah, maka N sama dengan setengah N0. N0 ini nuklida awal. Ya, ln setengah N0 per N0 sama dengan minus lambda T setengah. Lambda T setengah sama dengan ln 2. Lambda T setengah sama dengan 0,693. T setengahnya 0,693 per lambda. Contohnya, waktu paruh dari mas AU ya, yang masanya 198 adalah 3 hari. AU itu
dia stabil. Tapi kalau protonnya kita ganggu, kita tambahi saja dengan positron atau kita tambahi dengan sinar alfa, maka protonnya akan terganggu. Jumlah protonnya akan berubah menjadi lebih banyak, sehingga emas itu bisa tidak stabil. Ketika emas tidak stabil, dia akan pecah, ya pecah, menghasilkan inti-inti baru, unsur-unsur baru, dan sinar atau partikel radioaktif dalam 3 hari. Jadi mutu paruhnya tidak terlalu tinggi. Sekarang tentukan tetapan keluruhannya. Tetapan keluruhan ya 0,693 dibagi 3. 3 ini harinya. Jadi tetapan keluruhannya 0,231 termasuk kecil. Jadi kalau sudah kadung AU dibuat tidak stabil, kita tunggu 3 hari dia nanti aman. Kemudian satuan keradioaktifan dan dosis radiasi ini penting kalau Anda masuk atau bekerja di sana di teknik nuklir atau lab nuklir, karena keaktifan satu zat radioaktif itu nanti menunjukkan jumlah peluruhannya per satuan waktu. Satuan keaktifan zat radioaktif itu Curie sesuai dengan penemunya ya, sebagai penghormatan karena Marie Curie dengan segala integritasnya menghasilkan atau menemukan zat radioaktif saat itu. Ini didasarkan pada laju disintegrasi 1 gram radium. Ya. Disintegrasi berarti pemecahan radium. Ini. Sekarang didefinisikan sebagai 3,7 kali 10 pangkat 10 disintegrasi S-1. Sedangkan satuan keaktifan dalam SI, Becquerel, ya, ini sebagai penghormatan pada Becquerel. 1 BQ itu sama dengan 1 disintegrasi per S. Sedangkan keaktifan jenis adalah keaktifan gram cuplikan zat radioaktif. Jadi yang perlu kita tahu, satuan keradioaktifan yang pertama adalah Curie, yang sekarang dijadikan satuan disintegrasi per S atau disintegrasi S-1, dan Becquerel. Ya, 1 disintegrasi sama dengan 1 Becquerel. Satu lagi, 1 RAD adalah jumlah energi radiasi. Ini untuk radiasi yang diserap 100 erg per gram bahan. Jadi radiasi. Dalam SI, satuan dosis itu G. Ya, G. Jadi 1 GY sama dengan 100 rad. Ini sesuai dengan penemuan juga, tapi belum kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi ada Curie, ada Becquerel, ada Gray, dan ada rad atau radiasi. Nah, sekarang beberapa reaksi yang menggunakan beberapa manfaat dari reaksi inti dan keradioaktifan yang sudah kita bahas kemarin yang bidang kedokteran ya, diagnosa. Kita bisa memakai beta, biasanya digunakan sinar beta di sini untuk mengetahui dia sakit apa, seorang pasien sakit apa. Kalau bidang industri di bidang pelumas dan oli, baik penemuan olinya, penambangan olinya, atau pembuatan olinya. Ini memakai reaksi inti. Atau hidrologi untuk mengecek kecepatan arus dan kebocoran pipa. Ini juga menggunakan reaksi inti, di mana unsur dipecah, kemudian hasil pemecahannya dia bisa menembus. Ini kalau ada pipa yang bocor, sinar atau partikel radioaktif itu akan tembus. Tapi kalau pipa itu tidak bocor, sinar radioaktif itu akan nempel. Karena sinar radioaktif beta terutama kalau terkena semacam plastik tebal, dia akan berhenti. Ya, daya tembusnya berhenti di situ. Tapi kalau ada kebocoran sedikit saja, bocorannya misalkan seujung jarum atau lebih kecil dari itu, sinar beta itu akan keluar dan terpancar dan bisa terdetek. Itu mekanismenya ya. Kemudian di biologi mekanisme fotosintesis ya, bisa kalau yang sekarang ya sebagai untuk pemulihan tanaman ini, kalau sebagai sumber radiasi. Di bidang kedokteran untuk sterilisasi, kemarin sudah saya jelaskan ya, beberapa kanker itu menggunakan kemoterapi. Kemoterapi itu menggunakan radiasi dari isotop.
Jadi disinari, nanti dia mati, ya, karena dia menembus sampai lapisan kulit protein dari sel tumor atau sel kanker. Juga sterilisasi dari alat-alat kedokteran. Alat-alat kedokteran setelah dicuci, setelah di oven, kemudian disinari dengan ini, entah sinar alfa, beta, atau gamma. Untuk apa? Agar semua bakteri yang ada di situ mati. Di bidang pertanian, teknik jantan mandul ini rekayasa genetik, ya. Jadi misalkan Anda punya pertanian, punya perkebunan 1 hektar. Perkebunan itu ada wabahnya. Wabahnya misalkan kecoa atau hama. Saya sebut hama saja. Hamanya luar biasa banyaknya, sampai miliaran, sampai dikasih desinfektan atau dikasih cairan untuk mematikan, tidak bisa. Maka yang dilakukan adalah teknik jantan mandul ini. Jadi ambil beberapa hama itu yang jantan, kemudian dilakukan proses sterilisasi untuk pengembangbiakan, ya, dia dibuat mandul, kemudian dilepas, maka 1-2 bulan kemudian tidak ada lagi anaknya, ya, tidak ada lagi anaknya, ya, tidak ada lagi anaknya, sehingga tidak ada lagi bisa berkembang biak, ya. Kemudian pemulihan tanaman juga seperti itu, ini mutasi genetik, ya, atau penyimpanan makanan. Di bidang industri bisa juga pemeriksaan tanpa merusak, mengontrol ketebalan bahan dan pengawetan makanan. Ini satu contoh dari waktu paruh, ya, misalkan BI waktu paruhnya 5 hari. Jika awal ketika dia disimpan 40 gram, setelah 15 hari beratnya berkurang berapa? Kita tentukan dulu NT per N0, ya, sama dengan setengah T per T setengah. NT N0-nya adalah 40. Sama dengan setengah kali waktu awal, waktu disimpannya 15 hari, waktu paruhnya T setengahnya 5. Sehingga NT sama dengan setengah 15 dibagi 5 sama dengan 3. Sehingga setengah pangkat 3 sama dengan 1/8. 1/8 dikalikan berat awal 40 gram jadi 5 gram. Jadi N pada 15 hari, ya, itu 5 gram. N0 40 gram. Jadi berkurangnya 40 dikurangi 5 gram sama dengan 35 gram. Ya, cukup mudah, ya. Kita coba soal yang kedua. Suatu radioisotop X ini meluruh 87,5% setelah disimpan 30 hari. Berapa waktu paruhnya? Ini dibalik soalnya. Jadi N pada waktu 30 hari itu 100 minus 87,5, jadi 12,5%. N 30 hari. Sehingga NT di sini dibagi 100 itu sama dengan setengah dikali waktu simpannya per X sebagai waktu paruhnya, atau T setengahnya. 12,5 dibagi 100 sama dengan 1/8. 1/8 sama dengan setengah pangkat 30 per X. Ya, paham, ya? 1/8. Berarti setengah di sini harusnya berapa? Setengah pangkat 3. Karena pangkat 3 berarti 30 per X sama dengan 3. Sehingga X sama dengan 10. Jadi waktu paruhnya 10 hari. Cukup jelas, ya? Nah, ini ada satu soal. Sebelum soal ini saya berikan, kita ulas sekilas. Yang pertama tadi kita bicara tentang nuklida, ya. Nuklida itu tipenya akan bergantung dari jumlah proton, massa, dan neutron. Oke. Dari proton, neutron, dan massa ini kita akan menghasilkan radionuklida yang namanya isotop jika protonnya sama, isoton jika neutronnya sama,
isobar jika masanya sama, dan isomer inti jika waktu energinya berbeda. Kemudian dari dasar pembuatan dan dari dasar kestabilan ada beberapa nuklida, yaitu nuklida alam primer, nuklida sekunder, nuklida terinduksi, dan nuklida sintesis. Ya. Kemudian dari laju peluruhan itu kondisi potensial atau kebolehjadian suatu unsur meluruh hingga habis dan digambarkan dengan waktu paruh seperti itu. Nah, ini soal waktu paruh, silakan Anda kerjakan dan setelah selesai Anda bisa masuk ke Google Classroom. Ya, jadi dari sistem periode unsur, coba cari 5 unsur yang radioaktif. Ini dulu yang harus Anda analisa. Bolehkah semua unsur disebut radioaktif? Anda ingat-ingat kembali. Kalau nggak boleh, kalau boleh, silakan cari 5 unsur saja yang radioaktif yang segolongan di sistem periode unsur. Setelah dapat 5, ya. Setelah dapat 5, misal ya, sebagai permisalan masing-masing punya beras 100 gram. Waktu paruh masing-masing 20 hari. Itu data awal. Kemudian jawablah pertanyaan ini, ya. Kelima unsur itu meluruh, misalkan meluruh, ya, reaksi fisi saja. Kalau dia mengalami reaksi fisi, dia menjadi unsur apa saja. Tuliskan peluang unsur apa saja yang bisa terbentuk, partikel sinar apa saja yang terbentuk, gitu, saat radiasi. Kemudian, jika unsur ini meluruh, setengah tahun kemudian berapa gram unsur yang tersisa. Nah, kemudian terakhir, silakan Anda analisa apakah massa atom ada kaitannya ya dengan proses peluruhan ini. Ya, dari 5 unsur itu misalkan nomor atom yang paling banyak, nanti peluruhannya paling banyak, atau bagaimana, nanti silakan Anda analisa. Cukup dulu ya penjelasan Bu Ulfa. Ini sistem tabel periode unsur kalau Anda membutuhkan, tapi saya yakin Anda punya semua. Ya, kalau cukup Bu Ulfa break dulu sebelum kita tanya jawab dan diskusi. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Kita break sebentar. Silakan kalau ada yang mau bertanya tulis di chat Meet atau bisa disampaikan langsung di sesi diskusi dan tanya jawab nanti. Semoga bermanfaat. Lupa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.